Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma afdah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Saderenge kita lanjutaken keterangan saking kitab Tajul Arus. Langkung rumiyin monggo puji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dinipun apa wonten ing wekdal saat punika kita dipun paringi Allah sehat zahir lan batin sehingga kita saged rawuh teng mriki majelis. Mugi-mugi kerawuhan kula lan panjenengan sedaya pikantuk
ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Materi kelanjutan saking keterangan Khamis yang lalu, kita mengevaluasi keterangan-keterangan pertemuan-pertemuan yang sudah kita laksanakan dalam rangka supaya lebih paham, dan kalau sudah paham dipraktekkan. Jadi tujuannya kita belajar, kita buku musyawarah itu dalam rangka untuk mendapatkan informasi sekaligus untuk diamalkan. Maka dari itu kita lanjutkan keterangan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alima kurba maulahu, wa alimah lan weruh sapa man kurbah maulahu ing pareh pangerane man, wa annahu lan setuhune pangeran iku yarahu ningali sapa pangeran hu ing man. Lama saroah monggo yakti urah rerikatan sapa man lima marang barang anhu saking mah lahu nyegah sapa pangeran hu ing wong. Seandainya seseorang mengetahui bahwa Allah itu dekat. Jadi Allah itu dekat. Di dalam Al-Quran dikatakan min hablil warid. Jadi kedekatan Allah itu lebih dekat daripada urat yang ada pada leher kita ini. Min hablil warid. Di samping Allah itu dekat. Wa annahu yarahu. Ketika kita mengetahui yang pertama Allah dekat, yang kedua Allah melihat diri kita. Jadi Allah itu melihat diri kita zahir dan batin. Sehingga ketika kita tahu seperti itu, maka apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah tidak akan dilakukan. Karena pertama Allah dekat, dan yang kedua Allah memantau zahir batin yang ada pada diri kita. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Allah itu ndelok, Allah itu jide. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar, lupa, sehingga kita melakukan kesalahan. Lisan gak sadar ghibah. Apa ghibah waktu? Ngerasani. Pernah ngerasani waktu? Pernah gitu. Padahal Allah melihat. Ya kan? Padahal Allah melihat apa yang kita lakukan zahir dan batin. Tetapi kenapa? Kadang-kadang kita lupa
berani untuk mengribah. Lisan ya. Di samping ghibah yang nomor 2 al-kadzib. Apa itu al-kadzib? Bohong. Nomor 3 an-namimah. An-namimah mengadu domba. Al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Atau kita mencelah. Ngilokno. Pernah ngilokno apa? Pernah ya? Nah. Maidu ngilokno. Ya toh? Wena, kita ngilokno iku wena. Oh, ini gak cocok ini. Nah, semua aktivitas kita, zahir batin dilihat Allah. Begitu juga Allah dekat. Min hablil warid. Tapi kenapa? Kadang-kadang kita tidak sadar untuk masih tetap lisane masih tetap ngerasani, lisane kadang-kadang al-kadzib, lisane kadang-kadang mencela. Itu baru lisan. Belum penglihatan, belum pendengaran, belum tangan, belum kaki, belum perut, belum hati, dan sebagainya. Mengapa hal itu terjadi? Napa, Pak Amirin? Jawab, monggo. Kita sudah tahu Allah itu melihat. Ya toh? Allah melihat aktivitas. Zahire dilihat, batinnya dilihat. Dan juga Allah dekat. Min hablil warid. Tapi kenapa kita tidak sadar melakukan kemaksiatan, kita tidak sadar bermalas-malasan, kita tidak sadar gak mau meningkatkan ibadah? Napa Pak Amari? Kira-kira hatinya masih kotor. Ya, hatinya masih kotor. Jadi hati itu bagaikan cermin. Cermin kalau kotor tidak bisa dipakai untuk bercermin. Debu satu hari ada debu, sehingga gelap. Fungsi daripada cermin tidak ada. Sehingga apa? Sehingga karena cerminnya ini kotor harus dibersihkan. Setelah dibersihkan baru sadar, oh iya. Ya toh? Muncul kesadaran ini perlu. Makanya kita ada materi yang namanya tafakkur. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Merenung. Pernah Pak Mirin? Bertafakur pernah Pak Mirin? Pernah ya? Kapan? Nah, kalau kita mendapatkan kesulitan. Tidak harus mendapatkan kesulitan setiap detik atau waktu-waktu yang mustajabah. Misalnya jenengan sholat malamnya 2:30, diambil 10 menit atau 15 menit berpikir. Ya, saya tadi bangun, siapa yang membangunkan? Ya, yang membangunkan Allah. Ketika jenengan bangun, berdoa, setelah berdoa bisa menuju ke belakang, bisa pipis. Ini kenikmatan yang besar. Seandainya tidak bisa pipis, luar biasa sakitnya. Seandainya tidak bisa berjalan, luar biasa repotnya. Sehingga kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu direnungkan. Direnungkan itu
dievaluasi. Oh iya ya, ini semua adalah dari Allah. Sedikit demi sedikit kita berlatih, lama-kelamaan kita sudah terbiasa, akhirnya pekah terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Allah berupa kesehatan roh dan batin, ataupun ayat-ayat Allah yang lain yang kita lihat, ataupun ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, terus pun dipakai mas. Kita kadang-kadang di sini tadi diterangkan Allah dekat, kemudian Allah melihat zahir dan batin, tapi kadang-kadang kita itu lupa kalau Allah itu melihat, kalau Allah itu dekat. Gimana? Silakan. Ya. 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 Oke, jadi apa yang dilakukan oleh Pak Kemas satu hal yang sangat berharga dan sangat baik sekali, ya toh? Sehingga dengan melakukan tafakur, dengan melakukan zikir, dengan melakukan istiqomah, sedikit demi sedikit kita akan diberi jalan oleh Allah, ya toh? Diberi jalan oleh Allah, dan itu pun harus kita lakukan terus menerus. Ya. Makanya kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu takullah. Yang dipanggil itu he wong-wong sing iman. Ya. Yang dipanggil itu wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu takullah. Wong-wong sing iman, takwalah kepada Allah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu takullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa bekal yang kita bawa menuju Allah. Kita ini kan pasti kembali. Kita ini pasti kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang kita bawa bekal untuk menghadap Allah itu? Diingatkan lagi, wattaqullah. Takwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang kita lakukan, baik zahir maupun batin. Nah, itu ayat itu adalah ayat yang selalu mengingatkan, terutama kepada orang yang beriman, untuk bertakwa. Diulangi lagi, disuruh mencari bekal yang sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk menuju kepada
Allah. Ya, ada pertanyaan Pak Ikhwan? Nggih, monggo. Pak Ikhwan mriki. Mriki. Nggih. Nggih, terus ya. Kita doakan. Kita doakan teman saya namanya ini, ya Allah, mudah-mudahan kesalahan, kekhilafannya panjenengan ngapura, perjuangannya panjenengan terima. Ya, didoakan pada waktu selesai sholat. Ya, dengan demikian, dengan doa itu, ya, nantinya akan berterima kasih kepada panjenengan ketika ketemu di alam akhirat. Ya, itu. Monggo Pak Ikhwan, untuk pertanyaan? Pun nggih. Nah, Pak Ikhwan dulu kan bertanya tentang nur. Ya, nur itu cahaya. Cahaya yang diletakkan oleh Allah di dalam hati manusia. Antara lain, cahaya itu bisa juga dari istiqomah di zikir. Allah, Allah, Allah. Ya, kenapa? Jadi di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu wonten ada 3 tahapan untuk menjadi dekat kepada Allah. Pertama, menjalankan kewajiban. Sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat yang wajib ini diupayakan yang terbaik. Kenapa yang terbaik itu? Berjamaah. Ya, kalau di rumah dengan istri, kalau ada sempat, istri diajak ke masjid. Itu pertama. Kalau sudah yang wajib ini dilaksanakan yang terbaik, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang nomor 2 yang sunnah. Yang sunnah, sholatul lail. Jam 1:30 malam bangun. Ya, 2:30 atau jam 2, 2:30 sholatul lail. Setelah sholatul lail, ya, mungkin sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minimal 100. Kemudian setelah istighfar, sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, 1000. Kemudian terakhir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dilakukan mudawamah. Yang nomor 3, menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Kemaksiatan lisan, kemaksiatan mata, kemaksiatan tangan, kaki. 3 hal ini dilakukan menjadi kekasih Allah. Muncul sinar di dalam hatinya, akhirnya dekat dengan Allah. Wajib, sunnah, meninggalkan keharaman. Ya, itu Pak Ikhwan, dalam rangka supaya cahaya di dalam hati itu basiroh. Mata ini basor,
Tapi kalau mata ini namanya basirah, mata hati. Sehingga kalau itu terus dilakukan, hati ini bisa membaca. Hati ini, basirah ini menunjukkan ini sing apik, ini sing elek, ini yang bagus. Itu basirah mata hati. Nek hati ini, nek wis ro hati ini sing ngamalno. Nah, nure memberikan cahaya. Nur itu jangi pundi? Istiqomah sholat jamaah, istiqomah zikir, istiqomah baca sholawat, istiqomah kajian-kajian seperti ini. Itu menghasilkan cahaya. Nur di dalam hati manusia. Sedikit demi sedikit dilakukan mudawamah. Fa insya Allah memberikan petunjuk. Ya, ada, monggo. Yeah. Wa minal laili fadajjat bihi nafilah asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Jadi wa minal lail fadahajjat, tahajudlah. Apa tahajud waktu? Tidur, setelah tidur bangun, sholat, itu namanya sholat tahajud. Minimal 2 rakaat, ya toh? Bertahap. Saat ini pun pimpin teman. Berapa? 8 terakhir witir, berarti berapa? 8 tambah 3 berapa? 8 ditambah 3 berapa? Ah itu. Witirnya 3. Ya. Oh berarti gak pakai witir. Bukan pakai witir. Ya. Jadi kalau sholat isya ini sudah witir, ya toh? Pas sholat malam tidak usah witir. Bisa 1 kali, bisa 3 rakaat. Kata ya, itu diistiqomahkan. Kalau dulu 2 ditambah 2 berarti 4, ditambah lagi berarti 6, ditambah lagi berarti 8. Ya. Ya. Ya, 8 Pak. 8 ya. Kalau sholat kan banyak. Sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih, sesuai dengan kondisi waktu pada waktu malam hari. Nah, apa-apa, berlatih. Ya. Nah. Jadi yang penting kita terus ada peningkatan. Peningkatan itu, oh iya rek, apa yang harus saya lakukan ini? Ya, peningkatan. Nah, supaya mampu untuk mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita, walil badnil khola. Apa walil badnil khola itu? Gak oleh warek. Minimal Senin, Kamis. Minimal pun. Ah, bagus. Kamilin pun. Bagus. Harus ada. Poso-poso Ramadan. Saulan kuat kok. Poso Senin, Kamis gak kuat. Nah, bagus. Kenapa? Karena dengan puasa itu artinya dalam rangka untuk pengendalian nafsu. Ya, poso Senin, Kamis supaya mendapatkan keberkahan. As-saumu li wa ana ajzibi. Ya, ditingkatkan sedikit demi sedikit sehingga ada peningkatan, ada bedanya. Bulan saiki ono wingi gak tahu poso, saiki poso. Berarti meningkat. Setiap
detik, setiap saat, kapanpun kita berusaha untuk meningkatkan amal. Sholawate minimal pinten? Ayo mas, 1000 sholawat 24.000 ya. Setiap sholat kan misalnya dibaca 200, 24 jam 1000. Kalau dibaca 400, 24 jam berapa? 2000. Ditingkatkan. Ya, ya Pak Ikhwan, berapa baca sholawatnya? Pinten? Baca sholawatnya pinten? 1000 ya. Sedikit demi sedikit ditingkatkan. Mari sembahyang 1000 apa 24 jam itu 1000? Setiap sholat 1000 atau 200? Ya. Nanti ditingkatkan sedikit demi sedikit. Oke. Tadose temriki wau diterangkan bahwa seandainya manusia itu tahu Allah dekat, memang Allah dekat. Yang dimaksud dekat apa? Dekat dengan ma'una Allah, dekat dengan hidayah Allah, dekat dengan pertolongan Allah, ya, dekat dengan petunjuk Allah. Sampean kemeriki bisa ke sini karena ma'unah. Ma'unah niku pertolongan. Karena rahmat Allah. Tidak rahmat Allah, boten saged. Ya. Oke. Wa alima asarad dzanbil mutarattab alaihi dzanban wa ukhra wa ghaiban wa syahadatan astahya min rabbi. Seandainya manusia itu tahu dampak dari dosa. Dampak dari perbuatan dosa itu berdampak kepada zahir dan batin. Seandainya tahu, ya, maka manusia itu malu untuk berbuat dosa kepada Allah. Ya. Dosa sekecil apapun jangan dikira tidak apa-apa. Karena di situ ada murkanya Allah. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan materi singkat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.